Terus beneran kejadian yang pas pertama kali aku pesan jukut, bunda yang nangis. Makanya emang perlu waktu dulu, tapi karena sekarang udah balik lagi ya nggak apa-apa lah. Sebenarnya dari dulu mah kalau boleh aku naik ojek online ke sini sendiri, tapi nggak enak kalau misalnya nggak ada bundanya mah. Belum diizinin bunda. Kenapa gimana sih harus ada bunda juga? Iya, soalnya eh ya gimana ya, enak tuh makan tapi kondisinya rame, rasanya pasti lebih enak. Jadi, kan gimana pabrik nih jualan lagi gitu. Berapa sih mungkin kita motivasi dari makan? Eh, Alhamdulillah ini hari keempat saya ke warung, sudah bisa tersenyum, udah bisa dandan, udah bisa pakai lipstik, kayak bedak. Ini nih motivasinya, karena dia nih. Akhirnya bunda datang lagi ke warung. Ya selain dia ya karena anak-anak ini di belakang ada 7 orang yang harus tetap digaji mereka. Terus ada apa? Dia masih sekolah, masih perlu biaya. Jadi saya harus bangkit, harus move on untuk supaya saya bekerja keras lagi untuk mencari rezeki gitu. Seperti apa mungkin sejauh ini mungkin apa pengunjungnya sendiri pembelinya. Jadi kan kalau dari kemarin nggak pernah sepi, lalu terus berdatangan kali. Iya. Iya, alhamdulillah rame banget. Ya mungkin karena pengaruh juga Mas. Kemarin kan waktu almarhum meninggal saya sempat vakum, nggak di warung tuh hampir sebulan lebih. Nah setelah kemarin datang saya aktifin lagi konten di TikTok, di Instagram, konten saya makan, konten semuanya lah gitu. Tiba-tiba ibu-ibu dateng, aduh ini kesini nih gara-gara lihat TikTok teteh nih makan, makanya langsung kesini gitu. Jadi dampaknya, responnya itu luar biasa Mas, berasa gitu. Terus ke anak-anak juga jadi lebih semangat. Mereka kerjanya tulus luar biasa mereka gitu. Seneng mereka, berasa ada lagi nih indung kita nih. Biasanya sama bapak juga kan, sama almarhum gitu. Cuman karena udah pergi, terus sayanya juga pergi, jadi mereka tuh merasa kehilangan gitu. Cuman sekarang saya udah alhamdulillah balik lagi, mereka udah semangat lagi, bangun pagi untuk kesini ke warung. Apalagi tadi pagi-pagi udah ada orderan banyak, itu anak-anak juga udah gesit semuanya. Ya. Ini gimana Jo? Udah mulai comeback lagi, makan lagi. Ini masih seneng banget. Iya, akhirnya aku bisa makan jukut lagi. Soalnya selama papi baru meninggal tuh aku mau pesen jukut nggak dibolehin bunda, takut keinget papi. Terus beneran kejadian yang pas pertama kali aku pesen jukut, bunda yang nangis. Makanya emang perlu waktu dulu, tapi karena sekarang udah balik lagi ya nggak apa-apa lah. Sebenarnya dari dulu mah kalau boleh aku naik ojek online ke sini sendiri, tapi nggak enak kalau misalnya nggak ada bundanya mah. Belum diizinin bunda. Kenapa gimana sih harus ada bunda juga? Iya, soalnya eh ya gimana ya, enak tuh makan tapi kondisinya rame, rasanya pasti lebih enak.
Tapi gimana pas mereka datang juga artinya jadi kayak seolah-olah hidup semuanya. Iya, iya, iya. Sama kayak jamur ada yang menjual juga yang layanin gimana? Yang ngelayanin pas Bunda datang ini mungkin agak beda sama yang kalau misalnya nggak ada bundanya. Jadi Contohnya apa? contohnya misalnya box berantakan misalnya, terus kalau misalnya ngelihat CCTV ini ada yang ngalangin jadi nggak bisa lihat jelas, terus box-box karpet yang bolong-bolong, terus box-box yang kelihatan di situ yang harusnya ditutupin pakai apa tuh namanya Nutup lah. ya penutup. Sama Bunda banyak banget yang dibenerin di sini sampai apa ya? Sama siapa? Apa Bun? Apa? Apa? Sampai semua ini. Tapi gimana? Baik. Apa sendiri? Saya bilang adanya Bunda tuh lumayan detail ya, maksudnya kalau misalnya ada yang risol nggak coba risol murah, ada yang apa? Bunda sebenarnya itu. Heeh. Semuanya rapih deh kalau ada Bunda, soalnya Bunda OCD. Jadi kalau misalnya di tempat yang Bunda anggap rumahnya itu harus rapi, berarti ini tuh udah jadi rumah Bunda Oh, benar. gitu. Makanya harus rapi di sini. Gitu. Ada aja ini nggak maksudnya yang terbawa ini juga harus begini juga. Jadi kamu Kalau tak salah gitu. kamu jadi keikutan Bunda kan? Eh, Coba deh kamu kalau di rumah tempat tidur berantakan suka nggak liatnya? enggak, Kamu sukanya rapi kan? ya. Udah. Apa itu? Itu bukan OCD lah. Masa? Bukan lah. Ah. Itu mah cuman nggak enak doang ngelihatnya. Ya kan kalau rapi kan harus. Tapi kan kamu dulu belum mau beres-beres tempat tidur. Iya. Pasti kamu Bunda perhatiin dia kalau habis mandi atau apa gitu. Weh, Ntar ada yang berantakan kamu rapiin. Atau spraynya atau apanya padahal udah rapi. Jadi ke bawah-bawah Bunda kan. Emang udah rapi? Hah? Emang udah rapi? Iya, udah rapi. Ayo. Pernah kamu nggak sadar gitu. Ya gitu deh. Dia sendiri mau nggak terjun langsung maksudnya kadang kalau misalnya Bunda nggak bisa nih di sini dia yang ngawasin secara langsung. Kadang hiji. Mau kalau Bunda bener-bener nggak bisa. Kalau misalnya kemarin yang Bunda masih latihan-latihan nari gitu, siapa yang jadi kasir kalau nggak ada? Ini kan anak-anak pada baru-baru semua waktu itu, jadi pada belum berani jadi kasir kali. Jadi Aku juga pernah beberapa kali ya, 3-5 kali Tapi kelas nggak itu? ikhlas. Tapi kayaknya ada salah-salah harga dikit. Iya. Tapi kan kamu panas kan, gerah duduk di sana Iya. waktu itu. Itu nggak apa-apa biar kamu merasakan gimana mencari uang itu susah. Gitu. tapi kan pesannya anak itu waktu itu bilang dia kalau disembunyikan Iya, iya. Kamu nggak tahu. Tapi bilang sama Bunda, Bunda, Q harus tahu manajemen warung. Q harus tahu bagaimana semuanya gitu. Kalau nanti kita udah nggak ada, dia nggak tahu apa-apa, kasihan dia katanya gitu. Biar dia juga belajar. Nanti dia punya ilmu yang lain, tapi punya ilmu di bisnis juga katanya. Karena ini menjanjikan, kan Papi bilang gitu. Bisnis kuliner itu menjanjikan, Papi kan bilang gitu, asal kamu serius, kamu kreatif, gitu.